Selamat pagi semuanya. Wah, Ibu lihat cuacanya hari ini cerah ya. Jadi harusnya secerah kabarnya. Ya, Ibu tanya dulu semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya kabarnya luar biasa ya. Semuanya semangat. Hari ini kembali Ibu Nita mengajar masuk di kelas kalian ya, kelas 6. Dan hari ini kita mau belajar tentunya materi yang baru. Ya, tetapi sebelum belajar, Ibu mau bertanya dulu. Ya, semuanya perasaannya hari ini happy? Wah, happy semuanya. Ya, kalau happy, kita jadi semangat belajarnya. Ya, jadi sebelum belajar, Ibu ingin kita melakukan ice breaking dulu. Ya, pemanasan supaya kita lebih santai. Ya, kita belajarnya jadi menyenangkan, belajarnya jadi seru. Gak ada yang bosan, gak ada yang ngantuk, gak ada yang lemas. Jadi semuanya semangat ya. Jadi ice breakingnya ya suatu permainan kecil yang berjudul, Ibu kasih judulnya ikuti perintah ya. Jadi ikuti perintah. Kalau ada kata Ibu berkata, jadi Ibu berkata ini adalah kata awal. Kalau Ibu mengatakan, Ibu berkata angkat tangan kanan, boleh angkat. Tapi jika tidak ada kalimat awalnya Ibu berkata, jangan dilakukan ya. Jadi hari ini permainan kecilnya ini ada hubungannya dengan materi kita. Jadi semuanya harus siap ya. Semuanya bangkit berdiri. Semua siap? Baik, kita mulai ya. Ibu berkata, angkat tangan kiri. Wah, masih fokus nih ya, masih fokus. Oke, selanjutnya Ibu berkata, angkat tangan kanan. Wah, masih fokus nih. Turunkan. Nah, itu udah ada yang mulai gak fokus. Tadi Ibu bilang apa? Yang pertama harus ada kalimat Ibu berkata ya. Kalau tidak ada kalimat Ibu berkata, jangan diikuti perintahnya. Kira-kira taat enggak? Enggak taat dong. Jadi itu enggak taat. Jadi kita harus taat ya, kita belajar. Ya, sama-sama sekali lagi ya. Ibu berkata, tutup matanya. Ibu berkata, buka matanya. Wah, semuanya melakukan dengan baik. Semua sudah happy? Semua sudah semangat? Wah, luar biasa. Semua semangatnya. Ibu persilakan untuk duduk kembali. Ya, siapkan alat tulisnya, siapkan buku cetaknya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang suatu tokoh. Tapi sebelum itu kita buka dulu ya buku kita di materi yang baru. Ya, buku agama halaman 65 itu ada bab 5 ya, ada bab 5. Jadi kita hari ini sambil siapkan pikiran kita sambil seru-seruan ya. Kita buka di halaman yang ke-65. Sudah di sana semua? Nah, di sana judulnya apa ya anak-anak? Kira-kira judulnya di sana apa? Ketaatan Naaman. Benar, ketaatan Naaman. Nah, itu kalau di Alkitab ada di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ya, ayatnya yang pertama sampai 19. Tapi hari ini Ibu hanya mau kita belajar dari buku ini ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, karena tadi hampir kelupaan berdoa. Ya, ayo kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini, pagi ini kami boleh sehat, kuat, bahkan kami boleh tiba di sekolah dengan keadaan baik, semua karena Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan Kau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti setiap pelajaran untuk kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam ketaatan Naaman ya, ini ada cerita dulu. Ya, di situ ada cerita pendek. Judulnya apa? Sepatu kotor Dani. Hah? Apa hubungannya kisah Naaman sama sepatu kotor Dani? Ada hubungannya ya. Jadi dengarin cerita Ibu. Ya, di suatu hari Dani sedang bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Wah, kira-kira kalau bermain sepak bola itu di mana ya? Pastinya di lapangan. Dan pada saat itu Dani memilih lapangan yang bertanah. Ya, lapangannya bertanah. Nah, ketika Dani pulang, Dani masuk ke dalam rumah. Shalom Ibu, Dani udah pulang. Wah Dani, kamu bersihkan sepatumu ya, karena sepatumu itu sangat kotor. Kamu cuci pakai sabun dan air. Perintah Ibu apa? Cuci pakai sabun dan air. Tapi
Tapi Dani dalam hati bilang, ngapain harus repot-repot pakai sabun dan air? Aku mending lap aja Kak, udah bersih. Dani berusaha untuk mengelap sepatunya. Tapi ternyata apa? Benar kata ibu, sepatunya tidak bersih maksimal. Masih ada kotoran yang nyangkut, apalagi tanah tadi aku mainin ada basahnya. Ya udah deh kalau gitu aku ambil sabun dan air untuk aku cuci. Wah, ternyata ibu benar. Setelah aku cuci sepatunya menjadi bersih, ya, jadi bersih. Nah, kisah Dani ini sama seperti kisahnya Naaman. Ya, berbicara tentang ketaatan. Nah, dalam hidup kita juga sama, ya, anak-anak ya bisa melakukan ketaatan kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar ya cerita tentang kisah Naaman ya. Siapa itu Naaman? Dari buku ini, Naaman adalah seorang panglima perang yang gagah berani. Tapi ada satu masalah. Wah, tunggu dulu ya, masalah itu dulu. Nah, Naaman ini adalah panglima yang gagah berani, gagah perkasa. Dia dihormati, dia disegani, dia adalah kesayangan raja. Jadi dia adalah orang yang hebat, anak-anak. Siapa di sini mau jadi orang hebat? Wah, semuanya mau jadi orang hebat. Keren ya. Nah, tapi ada satu kekurangan Naaman. Apa tuh? Kekurangannya adalah Naaman sakit kusta. Ya, kira-kira anak-anak berguna nggak ya semua kejayaannya, semua kekayaannya kalau dia sakit kusta? Sakit kusta itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bisa jawab. Benar, sakit kulit. Ada lagi nggak yang bisa jawab? Yana? Sakit yang tidak dapat disembuhkan. Benar. Jadi sakit kusta itu sakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak ada obatnya. Ya, sakit kusta itu tidak ada obatnya. Jadi dia hidup seperti itu. Dia berharap kesana kemari. Ya, Naaman, siapa ya yang bisa sembuhkan aku? Aku sudah kemana-mana tapi tidak menemukan obatnya. Kalau sudah seperti itu, kira-kira sedih nggak? Sedih banget, karena sampai akhir hidupnya akan mengalami yang namanya sakit kusta. Ya, nah, ketika Naaman sedang memikirkan bahwa dia tidak akan pernah sembuh, meskipun banyak upaya yang sudah dia lakukan, ada seorang gadis loh. Seorang gadis yang mungkin sepantaran dengan kalian, sepantaran dengan Yana, dengan Lala, ya, sepantaran kalian. Nah, seorang gadis ini adalah pelayan dari Israel. Ya, ketika bangsa Aram ini berperang melawan Israel, anak kecil ini, gadis kecil ini ditangkap dan dipakai untuk menjadi pelayan di rumah Naaman, pelayan istrinya Naaman. Nah, apa sih yang dikatakan sama gadis itu? Dibilang apa? Di rumah Naaman dibilang apa? Dia berkata, "Tuan, di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan Tuan." Nah, dari situ timbullah apa? Pengharapan bagi Naaman. Tadi Naaman putus asa, gak ada harapan. Tapi setelah anak kecil yang bilang, di Israel, di tempat saya dulu, ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan. Kalau Tuan mau kesana, ya. Akhirnya apa? Naaman pun pergi ke Israel, ya, bersama dengan para prajuritnya, bersama para pengawalnya. Dia pergi ke Israel, ya. Nah, sampai di Israel, ya, dia ke rumahnya Nabi Elisa. Itu yang tadi dibilang nabi yang bisa menyembuhkan. Nah, Nabi Elisa, Naaman ini berharap gitu ketika nyampe di rumahnya Elisa. Contoh ya, Nabi Elisa gitu ya. Nabi Elisa, tapi pada saat itu yang keluar itu bukan Nabi Elisa. Yang keluar adalah siapa? Bujangnya Nabi Elisa, yaitu adalah Gehazi. Ya, keluar. Karena apa? Karena Nabi Elisa yang perintahkan. Dia bilang apa? Tolong kasih tahu sama orang yang ada di luar, ya, bahwa seperti ini yang harus dia lakukan. Nah, saat sampai di rumah Nabi Elisa, Naaman ini merasa apa? Tidak dihargai. Kalau bahasanya ibu bilang, aku kan seorang panglima, seorang tentara. Kenapa
aku nggak disambut dengan baik. Kenapa aku tidak bertemu dengan Nabi Elisa? Kenapa harus bujangnya? Padahal kan yang mau ketemu itu Nabi Elisa. Aku hendak meminta kesembuhan sama dia. Tapi yang keluar malah Gehazi, bujangnya. Nah, yang terjadi apa? Elisa tidak mau keluar. Elisa di dalam, Gehazi keluar. Gehazi bilang apa? Gehazi bilang, mandilah 7 kali di sungai Yordan. Mandilah sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Kalau kalian jadi Naaman, apakah langsung nurut? Ya, misalnya kita sakit, kita butuh orang yang hebat itu. Kita datang ke rumahnya, tapi bukan orang itu yang hebat. Kan kita takut, wah ini bukan Nabi yang dimaksud nih. Kira-kira dia menipu nggak ya? Kira-kira dia berbohong nggak ya? Mungkin kalau kita akan berpikir seperti itu. Iya. Nah, pada saat itu, ketika mendengar itu dan diperlakukan seperti itu, Naaman menjadi marah. Naaman gusar hatinya. Kenapa? Karena dia berpikir, kenapa aku harus di sungai Yordan? Ya, sungai Yordan itu anak-anak, kalau kita mungkin bisa searching nanti ya di Google gitu ya, itu lihat di situ tuh sungai Yordan itu kalau lagi musim hujan itu keadaannya sangat-sangat keruh, airnya coklat. Coba deh anak-anak berpikir, kalau misalnya airnya coklat, terus kita punya penyakit kulit, kira-kira mau nggak mandi di situ? Enggak bu. Kenapa? Gatel. Kan gatel kulitnya. Disuruh mandi di air yang kotor. Disuruh mandi di air yang kotor. Gimana mau sembuh bu? Nggak akan sembuh lah. Malah pasti tambah gatal. Bahkan Naaman marah. Dia bilang, kenapa dia tidak menyebut nama Tuhannya, berdoa, menyentuh bagian tubuh aku yang sakit. Malah dia suruh aku mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya, dia marah, dia kecewa. Kenapa harus di sungai Yordan? Padahal sungai di negaraku di Aram sendiri jauh lebih baik. Sungai Abana, sungai Parpar jauh lebih jernih daripada sungai yang ada di Israel ini, sungai Yordan. Tapi apa? Naaman berusaha untuk taat. Ketika dia marah, ada pegawainya bilang, tuanku, kalau untuk hal yang sulit aja tuanku mau melakukannya untuk kesembuhan tuanku, apalagi hal yang mudah seperti mandi. Tinggal menyelamkan diri, menyeburkan diri sebanyak 7 kali, maka tuanku akan sembuh. Naaman berpikir, wah siapa sih orang ini? Bisanya dia ngasih tahu aku kayak gitu. Sudah tahu aku diperlakukan gak baik. Wah, Naaman ini. Tapi akhirnya apa? Naaman tetap pergi juga. Meskipun pada saat itu apa? Dia pergi sambil marah, sambil marah, sambil ngomel dalam hatinya. Kenapa sih gak di Abana Parpar? Kenapa sih harus di sungai Yordan? Kenapa juga Nabi Elisa gak berdoa sama Tuhannya? Ya. Nah, meskipun dia dalam keadaan marah, tetapi ia mau menurut. Ya udahlah, aku masuk aja deh ke dalam sungai Yordan ini. Ya, tadi ibu bilang ada berapa kali anak-anak? Ada yang masih ingat? Ada yang masih fokus atau sudah tidak fokus? Wah, udah mulai tidak fokus. Coba sama-sama tepuk fokus yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Nah, sudah ya, sudah fokus ya. Nah, tadi berapa kali disuruh? 7 kali, benar ya, sama-sama hitung ya, sama-sama ibu. Oke, supaya lebih seru bangkit berdiri deh, biar gak ngantuk ya, biar fokus. Bangkit berdiri, ikut sama ibu hitung sambil kita seperti menyelam ya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang terakhir tuh 7 ya. Semuanya duduk, terima kasih ya. Nah, 7 kali. Akhirnya apa? Naaman mendapati dirinya sembuh, dikatakan kulitnya seperti bayi lagi. Coba kira-kira kulit bayi itu halus enggak? Halus, kulitnya bersih ya. Pastinya bahagia ya. Apa yang dilakukan Naaman setelah itu? Naaman jadi percaya kepada Tuhan. Dia katakan, wah benar, ternyata hanya di Israel ada Allah yang hidup. Kira-kira hebat nggak? Hebat ya. Jadi dari cerita ini Naaman mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan itu penting ya. Kadang kita tidak mengerti apa sih yang Tuhan mau. Kenapa sih kita harus taat seperti itu? Ya, nggak ngerti. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk kita ya. Seperti Naaman yang sembuh juga karena ia
taat. Coba anak-anak bayangin deh. Kita flashback lagi. Kalau tadi Naaman sakit, Naaman tidak mendengarkan kata pegawai kecil, kata pelayan kecil, apakah dia sembuh? Nggak akan sembuh. Malah justru karena Naaman taat, dia memperoleh berkat, ya. Dia memperoleh berkat. Baik nggak Tuhan? Baik, ya. Coba kita lihat lagi, ya, di bagian yang bawah. Ya, kita lihat di bagian yang bawah. Aplikasinya dalam hidup kita harus taat. Jadi ketaatan adalah sikap mau mendengar dan melakukan apa yang benar sesuai dengan aturan dan perintah yang diberikan oleh orang tua, oleh guru, bahkan Tuhan, ya. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, Yana disuruh untuk apa? Orang tuanya bilang, Yana tolong dong beliin mama masako, mama mau masak, mama nggak bisa masak karena tidak ada penyedap rasa. Tapi Yana bilang, apaan sih mama ini suruh Yana terus, orang nggak ada adek, kenapa mama nggak pernah suruh adek? Kira-kira itu sikap taat nggak? Tidak, itu sikap tidak taat dan itu sikap tidak terpuji, ya. Atau mungkin ketika guru kamu, ya mungkin ibu minta memberikan, ya, PR, ya, contoh. Nah, anak-anak kerjakan ya PR halaman sekian. PR terus? Tadi bahasa Indonesia ada PR, IPA ada PR, IPS ada PR, sekarang agama ada PR. Ibu ini gimana sih? Nah, ya udah deh Bu, ya. Kalau tidak dikerjakan dengan tepat waktu, kira-kira itu taat nggak? Enggak tidak taat. Ya, Tuhan mengajarkan untuk kita berbuat baik, jujur. Kalau kita melakukannya, itu adalah contoh dari ketaatan. Jadi ketaatan itu berarti mendengar dan melakukan sesuatu dengan baik. Ya, ketika kita taat, kita akan mendapat berkat. Contoh misalnya mama kalian suruh kalian, Devin, kamu belajar karena sebentar lagi mendekati ujian. Terus Devin bilang, enggak ngapain belajar? Pusing amat belajar hari ini. Aku maunya belajar besok-besok aja, ya, sebelum ujian. Sehari sebelum ujian. Harusnya waktunya Devin pakai untuk belajar. Devin tidak taat. Kira-kira mendapat hasil yang memuaskan enggak? Tentunya tidak, ya. Ketika kita taat apa yang dikatakan orang tua kita untuk belajar sebelum ujian dari jauh-jauh hari, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Siapa di sini yang mau mendapatkan hasil yang terbaik? Angkat tangan. Wah, semuanya mau yang terbaik, semuanya mau sukses. Nah, jadi kalau kita mau terbaik, mau sukses, kita harus taat. Taat kepada siapa aja? Ada orang tua, kepada guru, bahkan kepada Tuhan, ya. Jadi kita belajar tentang ketaatan. Hari ini kita mulai belajar tentang ketaatan. Jangan menjadi anak yang tidak taat. Ketika kita tidak taat, kita tidak akan berhasil. Bahkan kita mendapatkan hasil yang buruk, bukannya berkat, ya. Jadi di sini semuanya mau belajar taat. Oke, baik anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kita semua sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan hari ini. Dan Ibu mau ngasih kalian PR. Jadi PR-nya itu dikerjakan dengan baik, ya. Kalau kalian mengerjakan PR, tandanya kalian taat. Ibu akan periksa di hari Senin depan, ya. Jadi PR-nya itu ada di bagian selanjutnya. Tadi kita buka di halaman 65, sekarang kita buka di halaman 66. Di situ ada tugas nomor 1 sampai 5. Kalian bisa jawab di rumah masing-masing, ya. Jika tidak tahu, mintalah bantuan orang tuamu. Jika tidak mengerti, bisa tanyakan juga kepada ibu, ya. Baik, hari ini kira-kira gimana perasaannya setelah mengetahui kisah ketaatan tentang Naaman? Happy, ya. Kita mau belajar tentang ketaatan. Oke, baik semuanya. Kita sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa. Lipatlah tangan dan tutuplah mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini pelajaran kami, pendidikan agama Kristen dapat berjalan dengan baik. Tuhan, terus berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar Tuhan taat sama seperti Naaman. Biarlah kehidupan kami ketika kami taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidup kami. Kami hebat, kami sehat, kami pintar ketika kami taat kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami, berkati kehidupan kami, dan berkati kehidupan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke semuanya anak-anak, tetap semangat, see you. Jadi ingat, jangan lupa kerjakan PR-nya. Itu adalah contoh ketaatan.